warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rivaldi dengan NPM 12102038. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian di sana sehat selalu ya, amin. Di video ketiga kali ini, saya akan membahas tentang human capital. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa memahami apa itu human capital dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Oke, di sini saya akan membahas tentang human capital. Kita langsung saja ke materinya. Pertama ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan keempat waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Kemudian ada peran human capital. Yang pertama ada sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial. Misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Kemudian yang kedua aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Kemudian ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan terakhir ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Kemudian ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul peran SDM yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Pertama ada strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir ada change agent.
Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Di sini ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Di sebelah kiri ada diagramnya. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohersif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Di sini ada langkah perusahaan untuk mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank, berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Mungkin segitu saja yang bisa saya bahas di materi human capital. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengambil manfaatnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk membuat video di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.